Cuman emang kalau keseruan itu kita bisa panik bareng, ngerjain sesuatu bareng, kayak dalam organisasi tuh kan yang paling penting yang tadi aku bilang kekeluargaan kan. Jadi kayak bisa kerja bareng sama orang-orang yang ada di dalam organisasi tuh menurut aku udah seru banget sih. Hai Healthy Bestie, kembali lagi di Status Pod. Oke, kali ini kembali lagi sama saya Kinan, dan kali ini kita kedatangan tamu yang gak kalah spesialnya nih, yaitu Kapita. Kapita, mungkin yang di rumah belum pada kenal nih sama Kapita, boleh nggak kenalan dulu nih sama teman-teman yang di rumah? Boleh banget dong Kak. Halo semua, perkenalkan nama aku Reni Puspitasari, biasa dipanggil Pita, dan aku dari kelas 11 farmasi. Dan untuk sekarang ini kebetulan aku lagi aktif-aktifnya di kegiatan OSIS Kak. Wah, di OSIS nih ya Kak. Iya, mungkin biar teman-teman di rumah pada tahu nih ya Kak, apa sih jabatan Kapita selama di OSIS kali ini? Aduh, langsung main jabatan ya. Kalau untuk saat ini aku menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS. Wah, Wakil Ketua OSIS nih Kak. Sibuk nggak Kak? Sibuk nggak jadi Wakil Ketua OSIS? Jangan ditanya, kayaknya ya Kak, udah pasti sibuk sih. Kalau misalnya kabar Kapita nih gimana nih saat-saat ini? Kabar aku baik, cuman emang karena lagi over tugas ya Bener Kak. bener banget. Jadi kayak ada kurang baiknya mungkin. Emang tugas tuh lagi hektik-hektiknya banget sih Kak, akhir-akhir ini, bener nggak sih? Iya. Untuk Kak Kinan sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, aman-aman aja, masih bisa terkendali lah ya. Iya. Okay. Soalnya masih ada di sini berarti masih bisa terkendali. Bener banget. Wah, Kapita, sekarang lagi sibuk-sibuknya lagi di organisasi nih ya. Iya Kak. Sejak kapan sih Kapita ikut-ikut organisasi OSIS kayak gini? Sebenarnya kalau untuk ikut organisasi OSIS kayak gini, aku udah dari SMP sih Kak. Cuman memang aku berniat untuk melanjutin ke sini dan alhamdulillah sekarang OSIS. Oke. Oh iya Kapita, dari SMP nih ya, SMP dan SMK itu kan pasti beda ya Kak. Apa sih motivasi Kapita biar masuk OSIS di SMK kali ini? Kalau untuk di SMK, awalnya juga aku mau masuk OSIS tuh coba-coba. Nah, kebetulan waktu itu tuh aku juga lagi bingung gitu pengen masuk eskul apa. Terus waktu itu aku punya wali kelas namanya Bu Rati. Kalau Bu Rati nonton di sini, halo Bu Rati. Aku waktu itu nonton story-nya Bu Rati, dan di situ Bu Rati ada kata-kata, katanya itu gini Kak. Tempatkanlah diri kamu di tempat yang seharusnya. Dan aku di situ termotivasi kayak, oh aku ini orangnya gini, kayaknya aku cocok masuk sini. Dan alhamdulillah aku pilihan aku ya masuk OSIS ini Kak. Oke Kapita, kan tadi nih gara-gara termotivasi nih ya sama Bu Rati. Berarti ngejalanin sekarang enak ya Kak? Jadi lebih plong, lebih apa gitu ya Kak? Kalau untuk ngejalanin sih Kak, gak enak gitu. Cuman mungkin insya Allah lebih banyak enaknya. Oh iya Kapita, ngomong-ngomong nih ya Kak, kalau misalnya OSIS atau kegiatan-kegiatan kayak gini kan pasti ada hal-hal yang seru-serunya dong. Yang seru, yang sedih, yang paling bikin kesel, yang greget. Boleh nggak sih Kak di-spill hal-hal apa aja sih? Mulai dari yang paling seneng deh, boleh? Yang paling seneng sih ya kalau untuk di OSIS, aku seneng di OSIS punya teman banyak. Terus aku juga bisa kenal sama banyak orang. Terus juga kan kalau OSIS tuh biasanya juga ada kegiatan di luar. Aku tuh bisa tahu di luar tuh OSIS kayak gini, terus di dalam juga kayak gini. Aku juga bisa tahu sekolah ini tuh kayak gimana gitu, karena OSIS kan hubungannya erat banget tuh sama pihak sekolah. Terus kalau untuk yang sedih ya Kak? Yang sedihnya nih Kak, ada nggak nih Kak? Yang sedih sih banyak ya Kak. Yang sedih biasanya aku tuh kalau dapet job, misalkan jadi MC ini ya Kak. Kadang aku suka sedih gitu, takutnya tuh orang-orang nggak suka sama aku gitu, suka overthinking sendiri gitu loh Kak. Itu yang buat aku sedih. Ngomong-ngomong MC nih ya Kak, seru nggak sih jadi MC atau nggak hal terberat gitu? Jadi MC mungkin kan yang paling penting dibutuhin itu public speaking ya Kak. Iya bener banget. Untuk aku orang yang suka gitu dengan public speaking, menurut aku seru. Cuman nggak serunya itu kalau kita punya penonton atau audiens yang emang nggak enak gitu. Masih kurang terkondisi gitu lah ya berarti Kapita. Oh iya Kapita, tadi udah hal terberat selama menjadi MC nih ya Kak. Kalau misalnya hal terberat
selama di OSIS nih Kak, apa sih boleh di-spill nggak biar teman-teman di rumah nih tahu nih? Oke, untuk hal terberat udah pasti kalau masuk OSIS kan punya tanggung jawab ya Kak. Benar, Ya pasti benar. beratnya itu di tanggung jawabnya itu. Kayak ketika apalagi kalau jabatan tinggi nih Kak, ketika kakak nih ngelakuin apapun itu pasti selalu disangkut pautin sama organisasi ini. Kayak kakak mau ngelakuin A, pasti nanti kayak ih kamu OSIS gitu. Kan gini terus kita kayak ya ampun berat banget gitu tanggung jawabnya. Jadi kayak ya berat deh. Berat nih. Oh ya Kak Pita, kan sesama OSIS ini kan harus punya koordinasi yang baik nih ya Kak. Boleh nggak sih di-spill gimana sih cara koordinasi yang efektif sama anggota-anggota OSIS yang lain? Kalau untuk koordinasi yang penting itu jangan miskom Kak, kayak tetap dijaga komunikasinya. Terus kalau bisa kalau emang ada pertengkaran gitu cepet-cepet diselesain. Karena kalau emang pertengkaran kayak gitu dilama-lamain otomatis kita miskom dong. Kalau udah miskom kayak gitu kita jadi susah untuk koordinasi apapun gitu. Karena yang penting tuh OSIS tuh kan keluarga, yang penting tuh erat komunikasinya sih menurut aku. Oh iya Kak Pita, kalau ngomong-ngomong OSIS nih ya, sebagai pelajar nih, kita kan masih punya tanggung jawab yang lain ya Kak? Iya, benar. Yang paling utama itu belajar, bener gak Kak Pita? Bener dong. Oh iya, ngomong-ngomong nih ya, untuk belajar sama organisasi biar imbang nih Kak, ada nggak sih tipsnya buat teman-teman di rumah biar tahu? Oke, kalau untuk tips dari aku sih, aku juga diajarin sama orang tuaku gimana caranya yang paling penting manage waktu kan. Nah, manage waktu aku tuh kayak misalkan dari pagi sampai sore itu udah kegiatan sekolah dicampur juga sama organisasi gitu kan. Itu tuh biasanya malamnya aku tidur dulu, terus nanti paginya tuh baru belajar lagi Kak. Jadi SKS gitu. Sistem kebut subuh ya Iya, Kak? karena yang paling penting diutamain karena sibuk belajar, sibuk organisasi. Jadi yang paling penting itu kesehatan juga kan, kita harus jaga. Jadi manage waktunya, yang penting bisa komitmen sama diri sendiri. Bener. Kalau emang mau masuk organisasi yang emang padat gitu jadwalnya, jadi kayak kakak tuh harus nempatin gini. Aku nih jam segini sampai jam segini batasnya tuh cuman organisasi. Nah, setelah itu belajar, habis itu baru istirahat kayak gitu-gitu Kak. Berarti kuncinya tuh manage waktu ya Kak? Iya, ya? bener banget. Oh iya Kak, ngomong-ngomong nih ya Kak, kita back lagi sebentar. Waktu acara-acara OSIS nih Kak, ada nggak sih hal-hal momen terseru, mungkin acara OSIS MPLS, kelas meeting atau apa yang boleh teman-teman dengar? Hal terseru untuk acara-acara kayak gitu menurut aku kayak kita ngelihat acara selesai terus berjalan tanpa ada yang komen-komen tuh udah seru banget. Menurut aku kayak seneng banget. Cuman emang kalau keseruan itu kita bisa panik bareng, ngerjain sesuatu bareng. Kayak dalam organisasi tuh kan yang paling penting yang tadi aku bilang kekeluargaan kan. Jadi kayak bisa kerja bareng sama orang-orang yang ada di dalam organisasi tuh menurut aku udah seru banget sih. Karena kan awalnya kita nggak deket nih sama mereka. Ketika kita masuk organisasi ya kita seneng bisa deket sama mereka gitu. Untuk acara-acara gitu ya Kak Pita, mungkin ada sisi capeknya nggak sih yang bikin Kak Pita tuh ngeliat itu, waduh saya ini capek cuman pengen lagi kayak gitu? Iya, kalau capek emang kayaknya banyak Pasti sih ya. karena emang harus nyiapin ini itu rapat dan lain sebagainya gitu. Apalagi kita kalau rapat kadang-kadang pulang sekolah kan ya, kadang juga emang hari libur dipakai rapat gitu kan untuk acara-acara penting. Terutama capeknya aku tuh mungkin harus ngatur ini itu, harus belum kalau emang ada masalah problem kayak dimarah-marahin segala macam gitu. Cuman capeknya tuh bisa hilang Kak kalau kita ngelihat acara nih udah selesai, udah berjalan, kayak ya ampun gak kerasa gitu. Padahal kemarin nyiapinnya secapek ini, tapi pas ngeliatnya kayak ya ampun gitu loh Kak. Betul. Ngerti gak sih kalau di posisi aku Kak? Ngerti. Mungkin jadi kayak capeknya tuh tiba-tiba hilang gitu ya Iya. Kak, kalau ngeliat semua mereka senang sama acara kita. Iya benar. Nah, ngomong-ngomong acara kita nih ya Kak, lagi anget-angetnya nih Kak, open recruitment OSIS nih Kak. Mungkin teman-teman di rumah yang nonton lagi ada yang ikut open recruitment OSIS angkatan kita, boleh nggak Kak ada motivasi untuk yang lagi nonton yang open recruitment? Kalau untuk motivasi untuk teman-teman yang di rumah yang lagi posisi seleksi open recruitment ya, saran aku sih yang penting kalian yang kayak tadi aku aja sih, tempatkanlah diri kalian di tempat seharusnya. Kalau emang kalian ngerasa diri kalian cocok, punya jiwa berpublic speaking, jiwa
kedisiplinan, yang suka ikut-ikut organisasi dan emang yakin bisa manage waktu gitu, masuk aja ke OSIS. Jadi kayak dilihat dulu Kak, diri sendirinya kayak gimana. Kalau emang juga dirasa berat, kayak aku nih orangnya gampang kecapean, kayaknya jangan masuk OSIS. Menurut aku mungkin ambil sesuatu organisasi yang lain gitu. Tapi kalau misalnya di OSIS juga, kalau kita mau bisa pasti dibimbing nggak sih Kak? Iya bener dong. banget, Karena kan kita juga nggak bisa ngerjain sendiri ya. Betul, Dalam betul. organisasi itu kita nggak bisa ngerjain apa-apa sendiri karena namanya organisasi ada orang lain di dalamnya. Betul. Oh ya Kapita, ada nggak sih manfaat-manfaat Kapita selama masuk OSIS gitu? Kalau untuk manfaat, aku masuk OSIS ini mungkin jadi lebih bisa manage waktu gitu. Yang awalnya aku biasanya apa-apa harus terburu-buru, terus ngejar deadline itu pas udah mendekati gitu. Jadi tuh sekarang aku kayak sebelum deadline tuh sesuatu tuh aku kayak langsung harus ngerjain gitu. Jadi sekarang tuh diajarin lugas, cepet, gercep gitu kalau di OSIS tuh. Jadi aku ke bawah juga, apalagi untuk aku yang mentalnya dikit-dikit down ya Kak. Kalau di OSIS tuh bener-bener mental kita tuh harus banget kuat ya, Kak. Belum dari omongan orang lain gitu. Belum kalau kita ada salah otomatis ya ditegur kan Kak. Di situ loh mental kita diuji. Jadi manfaatnya menurut aku itu sih. Manfaat selain itu juga pasti manfaatnya banyak banget ya Kak Banyak ya. dong Kak, kayak Kakak juga bisa jadi bisa pemimpin gitu. Betul, Banyak bisa pengalaman lebih pede ya mungkin, Kak. Iya, dari yang Kakak tadinya egois nih ya Kak. Kalau masuk OSIS, gimana caranya Kakak harus bisa menerima pendapat orang lain Bener gitu, biar nggak banget, bener. egois. Oke, terima kasih ya Kapita sudah mau berbagi ceritanya di studio podcast kita kali ini. Iya Kak. Nah, buat sobat-sobat healthy di rumah atau adik-adik dan teman-teman kalian yang mau masuk OSIS, jangan takut nih karena masuk OSIS itu manfaatnya banyak banget ya Kapita ya. Benar Kak. Pertama, melatih kepercayaan diri. Terus yang kedua, memanage waktu. Bener nggak Kapita? Benar sih. Karena dari tadi dan dari awal kita selalu menekankan memanage waktu itu paling penting di organisasi Benar OSIS. Kak. Terus di organisasi OSIS juga bisa mempererat kekeluargaan nggak sih Kak? Iya, Kak. Merendahkan ego, bener nggak Kak? Karena itu sifat-sifat yang bakalan kepake gitu Kak untuk masa yang akan datang. Di masa yang akan datang tuh kalian juga di dunia kerja, di dunia apapun, pasti yang namanya manajer waktu itu penting banget, percaya diri, ngelakuin sesuatu gitu. Itu makanya sifat-sifat itu bakalan kepake banget. Maka dari itu sih Kak, sekalian aku ngajak mungkin ya teman-teman yang masih ragu, ayo ikut OSIS gitu loh. Karena emang manfaatnya banyak banget gitu Kak. Tapi dilihat dulu kondisi teman-temannya gimana, cocok atau enggak. Betul. Oh iya, buat teman-teman dan sobat-sobat healthy nih yang kepo dengan kegiatan Kapita dan rekan-rekan lainnya, bisa dikepoin di IG OSIS SMK F Bakti Kencana di bawah ini. Oh iya Kapita, sebelum kita berpisah, ada nggak sih pesan buat OSIS-OSIS angkatan Kapita? Buat rekan kerja aku nih Kak di OSIS, untuk pesan aku sih yang paling penting tetap semangat ya. Terus kedepannya lebih jaya lagi, lebih sukses lagi, apalagi bentar lagi mau ada acara penting. Semoga acaranya lancar. Terus pokoknya jangan nyerah. Kalau mau nyerah, ingat awal kita masuk OSIS itu tujuannya apa. Menurut aku gitu. Oke. Oh ya guys, kembali mengingatkan buat kalian yang belum subscribe nih, belum subscribe channel YouTube kita, jangan lupa di subscribe, ditekan loncengnya biar gak ketinggalan episode-episode terbaru kita. Jangan lupa juga like, komen, mungkin teman-teman atau sobat-sobat di rumah ada yang tahu manfaat-manfaat lain dari berorganisasi, boleh komen di bawah. Oke, terima kasih ya Kapita. Sama-sama Kak. Semoga Kapita harinya dilancarkan. Amin. Dan dipermudah segalanya. Amin. Semoga kita masih bisa berbincang-bincang lagi ya di sini ya Kapita. Semoga ya. Oke. Stay healthy and bye-bye.